of biased and False news has become all too common on social media. To suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Kalian tahu kan, dulu US dollar itu di backup sama gold. Lalu di zamannya Nixon, karena Amerika krisis, dolar bercerai sama gold. Berarti kan dolar akan kehilangan value-nya toh. Nah, pertanyaannya apakah Amerika sebodoh itu, teman-teman? Apa taktik Amerika untuk menyelamatkan dolarnya saat itu? Apa ndang? Yo, jika yang kuning terbang, berarti kan ada yang hitam toh. Cair lagi. Oke, kita akan bahas salah satu kesepakatan paling berpengaruh dalam ekonomi, bahkan lebih berpengaruh dari Treaty of Paris tahun 1783. Kan yang menentang perjanjian ini tahun 2000, Saddam Hussein dengan petro-euronya, out Mossadegh dari Iran, jatuh Muammar Gaddafi, tuh ditusuk tuh pantatnya sama bayonet. Perjanjian seperti apa itu? Siapkan kopi. Sono, siapan kopi sambil dengerin sponsor hari ini Forex IMF. 19 tahun zero complaint, berdiri sejak 2004. Leverage-nya 1400. Well, jangan salah kaprah yo. Leverage ini aku sebenarnya lebih suka leverage kecil. Swear. Kalian tahu kan stream minggu kemarin itu full margin sampai not enough money, tapi nggak MC, teman-teman, nggak MC. Jika perhitungannya tepat, jangan salah sangka loh ya. Apa semakin besar leverage itu performa kalian makin bagus, makin high risk? Iya, jika kalian emosian. Bagi kalian yang suka nge-swing, terutama di gold, pakai light account. Aku punya pengalaman teman-teman open 0,01 di suatu broker lain, open 0,01 di gold. Itu satu hari itu swapnya aja hampir $3. So bagi kalian yang nge-swing, light account cocok untuk kalian. Klik link di deskripsi di bawah. Do you have nuclear weapons? Sorry, I can't hear you. Are you developing nuclear weapons? No, I literally can't hear you. I'm going to another question. Oh, I can hear you now. Kemunculan BRICS tentu menantang langsung dominasi US dollar toh. Apakah status US dollar sebagai currency reserve bisa digulingkan, teman-teman? Bagi kalian yang nggak tahu currency reserve itu sesederhana ini. Nah, kalian di dompet atau di bank nyimpen duitnya bentuk rupiah toh. Nah, itu berarti kalian nyimpen kekayaan kalian dalam bentuk rupiah. Nah, pertanyaannya gini, mata uang mana yang paling banyak jadi alat untuk menyimpan kekayaan? Dolar. Makanya dolar disebut currency reserve. Pertanyaannya, kenapa orang-orang mempercayakan dompet kekayaan mereka di dolar? Hayu, kenapa dolar bisa sekuat sekarang? Atau paling tidak beberapa dekade ini? Oh, dengerin aku bicara. Dongeng sih. 1979 Amerika itu haus akan minyak, teman-teman. Di zamannya Presiden Richard Nixon itu loh. Zaman itu US juga lagi krisis, resesi, inflasi. Yo boso kerene stagflation. Boso kerene. Suplai bensin di US menipis. Orang-orang ketakutan dong. Ngantri di pom bensin, antriannya panjang. Nah, Raja Arab Faisal pada saat itu punya kuasa terhadap minyak yang akan dijual. Jual minyak, jual. Tak tahanlah, tahan gitu. Di bulan Februari 74 ada meeting nih di White House. Yo, perkara minyak ini. Nah, meetingnya kurang lebih gini. Gimana ini caranya kita ngadepi krisis minyak ini? Apakah kita akan memerdekakan Saudi? Atau yo tujuannya yo minyak untuk mensuplai blok barat dan Jepang. Tapi
terlalu berisiko, risk to reward-nya agak nggak worth it. Datang tuh si Henry Kissinger, ide yang lumayan jenius ini. Apa idenya? Dari ide inilah teman-teman yang menjadikan dolar nggak hanya berkuasa tapi sangat luar biasa dominasinya. Nixon ngetrip ke Saudi. Presiden Nixon jalan-jalan ke Saudi bukan untuk haji tentunya, tapi untuk negosiasi dengan Raja Faisal di kala itu. Kesepakatannya gini, Saudi hanya akan menjual minyak dengan dolar. Jadi kalau ada negara lain yang mau beli minyak ke Saudi, harus beli dolar dulu, lalu minyak. Yang kita pernah dengar petrodolar itu loh teman-teman, alias petral. Nah, terus Saudi dapat apa? Simple, senjata, satpam internasional, security untuk long lasting keluarga kerajaan. Is it sounds good? Ya, paling tidak itu yang diterima Arab Saudi pada saat itu. Ya, kalian tahu sendirilah kelanjutannya. Saudi dapat dolarnya diinvestkan lagi di US Treasury, bagian didepositkan di bank-bank di Amerika. Oh, aset banget ya untuk Saudi. Oh, keuntungan sendiri kan bagi Amerika kan. Nah, lalu apa yang Amerika lakukan pada dolarnya Saudi ini? Dipinjemin lagi lah ke pasar yang lagi berkembang di Amerika Latin, Asia Selatan, beberapa di Afrika juga. Tapi dengan syarat negara-negara yang dipinjemin ini silahkan impor dari US, Eropa, dan Jepang. Gulung deh tuh. Kelihatan ya Amerika jadi pahlawan ekonomi global. Iya, ekonomi bergerak. Dan tahu nggak ketika ekonomi bergerak, pelicinnya apa? Tetap minyak juga. Minyaknya dari mana? Dari Saudi. Yang dibeli dengan apa? Dengan dolar. Alias petral, petrodolar. You know it. Secara otomatis demand minyak, demand oil meningkat toh. Harganya meningkat toh. Semakin besar transaksi minyak dari Saudi, berarti demand untuk dolar juga meningkat toh, nilai dolar meningkat juga toh. Well, sebenarnya nggak mungkin Arab Saudi tidak melihat keuntungan Amerika saat itu. Cuman keadaan di Timur Tengah kan secara politik tidak stabil toh, bahkan sampai sekarang. Ya beberapa isu Saudi bisa tanda kutip katanya berpotensi dijajah oleh Israel. Terlepas benar atau tidaknya, karena militer Saudi sendiri saat itu juga kurang memadai atau butuh support, ya wes, oke, deal Amerika, pakat. Di tahun 1950, Mohammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran, mau menasionalisasi tambang minyak barat, kek. Hal itu juga yang memberi tanda kutip tekanan psikologi ke Saudi. Akhirnya pada 1974 petrodolar lahir. Saudi dapat senjata, investasi yang terjamin, harga minyak yang lumayan tinggi, dan harga minyak yang kelihatannya terus uptrend. Oh, sounds good. Correct. Apa keuntungan Amerika? Amerika dapat pengaruh yang tambah besar di Timur Tengah. Dolarnya juga semakin merajalela. Semua negara butuh minyak, berarti semua negara butuh dolar. Minyak itu adalah salah satu komoditas yang paling diperdagangkan loh daripada yang lain, mengalahkan emas loh, yang paling diperdagangkan. Tahu nggak yang lebih ngeri lagi? Berarti jika tanpa dolar, ya wes, tanpa minyak, ya industri nggak berjalan lancar. Nah, itu berarti semua negara harus baik-baik ke Amerika, ke Washington. Kalau nggak, awas gue, nggak punya minyak kon, gitu kan. Nah, Saudi tahun kemarin mengumumkan mau menerima mata uang lain selain dolar.
Pertanyaannya teman-teman, apakah US? Nggak mungkin. US nggak akan diam saja. Ya karena petrol ini salah satu akar besar mereka dalam dunia ekonomi gitu loh. Nggak mungkin dibiarin saja. Nah, nggak mungkin dibiarkan saja itu kan banyak maknanya toh. Lalu apa hubungannya dengan BRICS? Indonesia, Arab Saudi dan Indonesia difavoritkan di BRICS. Asik ini, asik. Ingat teman-teman, petrol itu salah satu jangkar besar ekonominya US loh. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Coba tulis di kolom komentar.